Komisi 4 DPRD Kabupaten Pesawaran menggelar inspeksi mendadak kedua dapur program makan bergizi gratis di Kecamatan Teluk Pandan. Hasilnya sungguh sangat mencengangkan, sejumlah dugaan pelanggaran serius terungkap, mulai dari masalah higienitas makanan hingga pengelolaan limbah yang dikeluhkan warga. Sidak ini dilakukan menyusul membludaknya laporan masyarakat baik dari penerima manfaat maupun warga sekitar dapur. Ketua Komisi 4 DPRD Pesawaran Rinaldi menegaskan bahwa program untuk kesehatan anak-anak tidak boleh dijalankan asal-asalan. Kami akan panggil pengelola dan instansi terkait untuk memastikan semua standar dipenuhi. Tapi masih kayaknya belum benar ini. Nah, nanti keluar berapa PM udah? PM-nya sekarang 2050. 2050. PK-nya berapa? Karena kita udah kasih deadline di 17 April ya. Harus selesai. 17 April sebelum April lebaran. ya, Iya. sebelum lebaran, Iya, sebelum lebaran. izin SLHS harus sudah selesai. Dengan berjalannya dari Desember ya udah nggak masuk akal kalau dia belum selesai. Ya, terkait kunjungan hari ini sebenarnya kita menindaklanjuti beberapa bulan lalu kita sudah pernah rapat untuk seluruh dapur SPG sepesawaran itu mengikuti apa aturan-aturan secara administrasinya. Dan memang dapur Hanura ini belum taat secara administrasi dan kita juga kan turun ke sini mengikuti apa yang jadi aduan masyarakat terkait kemarin ada lintah atau cacing ya? Lintah atau cacing di makanan, di salah satu makanan yang diterima oleh siswa SMAN, kalau nggak salah SMA 1 Padangcermin. Dan setelah kami telusuri tadi memang sudah berproses sebenarnya, tapi belum lengkap. Jadi dapur-dapur yang belum mempunyai administrasi lengkap ini kan sebenarnya mempunyai resiko yang tinggi untuk para penerima manfaat. Jadi kami menghindari itu karena kami sadar betul ya dari Kabupaten Pesawaran, dari DPRD juga paham bahwa ini adalah program pusat yang kemungkinan memang ya niatannya baik, tapi pengelolaan di lapangannya masih agak kurang. Ke depan mungkin kami akan menindaklanjuti lagi, akan memantau sedikit lagi. Yang masih belum taat peraturan, kami akan mengirimkan rekomendasi untuk tutup, terutama yang memang IPAL-nya masih bermasalah. IPAL itu analisa pengelolaan limbah di lapangannya. Kita akan rekomendasikan untuk tutup sementara, tapi memang kalau secara administratif ya kami DPRD tidak ada kemampuan untuk menutup, itu tidak ada. Tapi kita bisa bersurat ke BGN untuk menindaklanjuti ya. Mungkin dari Sementara itu, anggota Komisi 4 Syaifuddin secara khusus menyoroti kondisi dapur MBG 002 yang dinilai paling bermasalah dalam pengelolaan limbah. Ke Paralon, Pak. Paralon mana? Di luar. Salurannya mana? Di Siring. Siringnya kemana? Siringnya ke depan. Depan. Sama Ya. seperti yang dapur Ini sebelumnya. dapur sebelumnya. Jangan sampai ada indikasi seakan-akan kita membungkam, mengintimidasi siswa untuk menyampaikan kritik mereka. Loh, kapan kita mau tahu benar apa enggaknya pekerjaan kita, ya kan? Nah, jadi satu-satunya yang memang jelas kritikan itu ya siswa, karena mereka penerima manfaat, gitu loh. Maka saya tanya, apa yang Anda lakukan sebagai ini ketika berbicara dengan menu ini? Nah, ini kan nggak layak. Saya bilang tadi di sana tuh, Mas. Program presiden itu makanan bergizi. Nah, kita bisa implementasikan bahasa bergizi itu. Ini udah luar biasa loh. Iya kan? Nah, maka kalau kita kasih begini bukan bergizi, malah beracun. Makanan beracun gratis. Gratis. Lah kan? Nah, yang seliler-seliler keluar itu bahasa itu nggak salah berarti kan. Nah, maka saya mohon ya kan, tolong ini dievaluasi, dibenarkan bagaimana caranya lah. Jangan sampai judulnya aja makanan bergizi gratis. Artinya amat sangat ditunggu oleh masyarakat. Nah, maka manakala kita temukan contoh yang sudah kita temukan kemarin seperti ada ulo, terus ada tahu di MBG mana yang ada ayam busuk, itu kan di luar keinginan, Pak. Miris kita kan, karena anggaran ini nggak sedikit, nggak gampang gitu kan. Pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran ini luar biasa. Semua mungkin kita di DPRD, pemerintah eksekutif, semua merasa. Tapi kami bangga dengan tujuan Presiden untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Indonesia. Maka kami sebagai anggota DPR, yang notabene leading sektor kami Komisi 4, Pak ya, kami miris. Kami langsung turun ketika mendengar ada keluhan dari siswa
yang simpan itu nggak patut, ya kan? Nah maka oleh sebab itu tadi kami sudah ngobrol juga dengan pihak IPB, katanya ada MOU dengan sekolah bahwasanya tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan untuk memposting. Terlebih dulu harus berkomunikasi dulu antara sekolah dengan pihak MBG. Nah kalau memang sudah komunikasi dengan MBG ya nggak mungkin lah itu kan keluarkan begitu ketua ya. Nah maka saya pikir Pak Kepala Sekolah Pak Sugeng sebagai wakil kepala sekolah yang mewakili hari ini itu nggak bagus lah kalau siswa ini nggak diperbolehkan untuk memposting kekurangan dan kelebihan itu.